Dan pemirsa, masih terkait pencegahan persebaran COVID-19, Pemprov DKI Jakarta mengkaji wacana lockdown setiap akhir pekan. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Pak Wakil Gubernur, selamat sore. Apakah sejauh ini... Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahapan pembahasan wacana untuk lockdown di akhir pekan seperti apa? Karena kalau besok ini di Depok kalau tidak salah sudah mulai diterapkan untuk lockdown Sabtu Minggu, pembatasan seperti itu. Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa wacana lockdown Sabtu Minggu atau weekend itu kan diawali oleh usulan Bung Saleh Daulay dari anggota DPR RI, ya kan, yang mengusulkan ketika itu di salah satu stasiun TV, ya kan, mengusulkan kepada kami pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kami sudah sampaikan, silakan disampaikan kepada pemerintah pusat, ya kan, karena pemerintah pusat kami juga punya kajian, teliti, punya ahli dan pakar, ya. Sejauh ini belum dimungkinkan. Kenapa? Di Jakarta kan sedang melaksanakan PSBB atau PPKM jilid 2 sampai dengan 8 Februari. Jadi tidak dimungkinkan Sabtu Minggu memberlakukan lockdown weekend atau Sabtu Minggu. Apa yang menjadi ganjalan hingga tidak mungkin, Pak Riza? Ya, dimungkinkan PSBB sudah diputuskan kebijakannya, jam operasional dan kapasitas dan lain oleh pemerintah pusat. Priorisasinya juga sampai tanggal 8. Jadi tidak mungkin yang sudah kita berlakukan sampai tanggal 8 terus kita rubah. Itu kan etikanya begitu. Tapi ya, masa kalau kita dari berubah di tengah jalan, kemudian kedua setelah tanggal 89 itu nanti baru dibahas kembali. Namun bagi Pemprov DKI Jakarta belum dimungkinkan itu dilakukan di Jakarta. Banyak alasan, ya. Baik. Karena kan harus dikaji lebih dalam. Itu baik. Kan, pengkajian apakah dimulai sekarang, Pak? Jadi nanti pada tanggal 8 atau 9 Februari mungkin sudah bisa diterapkan kalau pengkajian dilakukan sekarang? Ya sudah kita coba cek, ya, sementara ini sambil berjalan. Tapi sejauh ini kita melihat di Jakarta belum memungkinkan dilakukannya lockdown akhir pekan, ya. Jakarta ini kan ibu kota, ya, jadi berbeda dengan daerah lain. Ibu kota ini kan kita juga harus menghormati orang-orang yang datang ke Jakarta, ya. Baik. Dari Sejauh ini dari beberapa daerah. Yang penting sekalipun dibuka atau transisi, yang penting semua melaksanakan protokol kesehatan. baik. Apalagi kalau cuma 2 hari, belum dijamin efektivitas daripada lockdown di Sabtu Minggu. Baik, sejauh ini Presiden pernah menyampaikan bahwa PPKM dinilai tidak efektif. Di Jakarta sendiri, apakah Bapak menilai hal ini efektif jika kita lihat korelasi angka pertambahan COVID-19 setiap harinya di Jakarta, Pak? Iya, tentu memang disampaikan oleh Pak Presiden betul, PPKM 1-2 belum efektif. Kenapa? Karena yang pertama, memang lebih pada masih ada efek atau dampak daripada libur panjang akhir tahun. Kedua, ya memang masyarakat cukup jenuh, lelah dan capek sudah hampir setahun mengalami pandemi COVID ini. Kemudian yang ketiga, kami sendiri di Jakarta sebagai ibu kota, tentu tantangannya sangat berbeda dengan daerah lain. Di Jakarta ini pusat interaksi di Indonesia ya di Jakarta, yang datang dari luar negeri, dari dalam negeri, transit. Kemudian pemerintah pusat di Jakarta yang juga banyak kegiatan keluar daerah. Para pengusaha banyak di Jakarta yang juga banyak keluar masuk daerah luar negeri dan sebagainya. Dan karena ibu kota, kita kan harus menerima orang-orang yang kebetulan transit di Jakarta atau berkunjung ke Jakarta. Yang penting siapapun yang datang ke Jakarta, kita minta memenuhi syarat kriteria yang sudah kita putuskan bersama. Di antaranya harus umpamanya rapid antigen, ada yang PCR dan lain sebagainya. Termasuk di antaranya ya harus melaksanakan protokol kesehatan, itu jauh lebih penting. Ada juga yang sampai harus karantina. Jadi segala peraturan sudah kita buat, kita susun dan kita sepakati untuk dilaksanakan bersama. Prinsipnya Jakarta memberi ruang sebagai siapa saja datang ke Jakarta, tapi kami minta selama masa pandemi ini ditunda dulu kedatangan yang ingin ke Jakarta, saudara-saudara kita dari berbagai daerah. Kita minta ditunda dulu sampai nanti situasinya membaik, ya. Kalau semua datang ke Jakarta, maka dapat menimbulkan potensi penyebaran COVID itu sendiri. Jadi kami minta yang ingin ke Jakarta ditunda dulu. Begitu juga warga Jakarta yang ingin keluar Jakarta, apalagi rekreasi, kita minta ditunda dulu. Akan diterapkan dalam satu aturan yang jelas, Pak? Kalau hanya imbauan seperti ini, mungkin saja masyarakat tidak begitu mendengarkan, Pak Riza. Oh, sudah ada, kan kami sudah ada pergub, ya, setiap 2 minggu kami keluarkan pergub, Kepgub. Sejauh ini efektivitasnya seperti apa, Pak?
cukup baik di Jakarta, cukup baik. Kalau teman-teman lihat Jakarta, mohon maaf saya tidak bermaksud membandingkan dengan daerah lain, tapi bisa lihat sejauh mana efektivitas dari masyarakat di Jakarta dan di luar Jakarta terkait soal penggunaan masker umpamanya. Sudah bisa diukur itu. Teman-teman coba keliling daerah lain, bedakan dengan Jakarta. Kemudian teman-teman lihat coba kepatuhan daripada restoran, hotel, rumah sakit, tempat perkantoran dan sebagainya, itu jauh lebih patuh di Jakarta ya. Bahkan banyak kapasitas ketika kami membuka sampai 50% mal, ternyata yang datang tidak sampai 50%. Baik, jauh Pak Riza, tadi Anda 20%. setuju bahwa memang PPKM yang dilangsungkan selama 1-2 ini tidak efektif. Inovasi dari Pemprov DKI Jakarta supaya ini menjadi efektif itu seperti apa, Pak? Yang tidak efektif maksud saya tadi soal lockdown di Sabtu Minggu ya. Kalau PPKM itu kan berlaku selama 14 hari. Memang 2 minggu ini atau 28 dalam PPKM 1 jilid 1-2 seperti PPKM Pak Jokowi belum efektif. Itulah tugas kita untuk meningkatkan. Mudah-mudahan di PPKM jilid ketiga atau di PSBB transisi ke depan kita bisa mengurangi penyebaran dan memutus mata rantai. Apa yang kami upayakan, satu tentu merevisi, menyempurnakan berbagai regulasi. Yang kedua menghadirkan aparat dalam rangka pemantauan pengawasan. Yang ketiga juga menegakkan aturan pendisiplinan atau penertiban dan pemberian sanksi. Kemudian yang 4 yang kami lakukan adalah yang lebih penting kampanye sosialisasi bagi masyarakat. Karena semuanya yang paling penting pada kepatuhan, ketaatan, disiplin masyarakat untuk selalu melaksanakan protokol COVID, protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak, hidup sehat, bersih, dan lain sebagainya. Baik, Pak Riza, terakhir kalau tidak salah besok ini di Bogor ini akan diterapkan pembatasan di Sabtu Minggu. Kalau misalnya pembatasan tersebut di Sabtu Minggu di weekend tersebut misalnya berhasil dan angka penyebaran COVID menurun, apakah ini akan diadaptasi di ibu kota, Pak Riza? Ya tentu kita kan dalam mengambil kebijakan kan banyak referensi ya, mendengarkan Pak Gubernur itu kalau sebelum memutuskan kan rapat dulu di internal, pendapat tunggu dengan pakar epidemiologi, mendengarkan pendapat masukan dari Forkopimda, koordinasikan, mendengarkan pendapat masukan dari pemerintah pusat, dari Satgas Pusat, dan prinsipnya sebelum mengambil keputusan kita bijaksana, demokrasi, menerima masukan dan membahasnya secara bersama-sama, kemudian diputuskan bersama. Kemudian juga terkait yang dilakukan oleh di Bogor, silakan itu kewenangan dari Bogor. Setiap daerah punya kewenangan masing-masing, punya hak dan kewajiban kita saling bersinergi positif dalam rangka mengendalikan COVID-19. Baik, Pak Riza, sejauh ini menurut penilaian Anda dan juga hasil kajian dari Pemprov DKI Jakarta, jika dilihat dengan angka penyebaran COVID-19 di Jakarta, angka aktif COVID-19 di Jakarta, ketersediaan bed khusus COVID-19 di Jakarta, seberapa urgensi sih Pak kondisi atau seberapa bahaya atau menurut Bapak atau biasa-biasa saja menurut Bapak terkait dengan kondisi COVID-19 di Jakarta? Ya memang kondisinya masih cukup tinggi ya. Angkanya kita tahu ya rata-ratanya masih di atas 3.000 ya. Sekalipun memang kami meningkatkan testing kami. Jumlah testing kami sudah 122.285 dalam sepekan. Itu artinya 12 kali lebih tinggi dari yang diminta standar oleh WHO. Jadi kami memenuhi apa yang diminta oleh WHO, bahkan kami 12 kali lebih baik dari standar yang diminta. Dan bahkan kontribusi kami sudah mencapai 43,4% testing terhadap kontribusi nasional. Jadi upaya kami lakukan terkait 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment. Tugas kita masyarakat adalah 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Mudah-mudahan kalau semuanya disiplin, kita bisa mengurangi bahkan memutus mata rantai penyebaran COVID. Baik. Terima kasih Pak Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kita harapkan kebijakan yang diberlakukan oleh Pemprov DKI Jakarta segera bisa menurunkan angka COVID-19 penyebarannya setiap harinya di Jakarta. Dan pemirsa jangan kemana-mana, dialog akan kami lanjutkan kembali di mana Jakarta baru berencana lockdown, sementara Kota Bogor sudah menerapkan ganjil genap akhir pekan. Wali Kota Bima Arya akan bergabung bersama kami usai jeda.